Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali lagi ke Pak Susno Duaji. Pak Susno, tanggapan Anda tadi terakhir saya bertanya ke Pak Edi Hasibuan, apakah kemudian sidang PK Tatal ini menjadi persidangan pembuktian apakah ini kasus pembunuhan atau kecelakaan? Bagaimana kuasa hukum akan memperjuangkan posisi mereka dan bersikukuh bahwa ini adalah kecelakaan melawan posisi jaksa yang yakin bahwa ini adalah kasus pembunuhan yang sudah inkrah dan tidak ada alasan untuk PK karena menurut mereka ini bukan novum baru. Jadi ada banyak putusan nanti ya. Satu misalnya menolak segala gugatan daripada pengaju PK ya. Yang kedua menerima. Nah, yang diterimanya yang mana? Misalnya bisa saja ini pembunuhan ada, tetapi dalam hal hakim kurang cermat dalam menganalisa bukti. Nah, sehingga Saka Tatal bisa saja menjadi dibebaskan. Tapi ada kasusnya. Bisa saja yang dikabulkan, misalnya kan ada banyak itu gugatannya itu kan. Yang dikabulkan yang nomor sekian. Nomor sekian itu menyatakan kasusnya tidak ada gitu. Kasusnya bukanlah perkara pembunuhan tapi perkara kecelakaan. Nah, ini tergantung kuat-kuatan alat bukti yang dinamakan novum dan tergantung kuat-kuatan mengajukan dalil bahwa ada kehilapan hakim. Nah, kita tidak bisa mengambil putusan mengira-ira berdasarkan pemikiran, berdasarkan pengetahuan atau berdasarkan pengalaman bisa, tapi bukan berarti itu yang benar. Baik. Gimana pun juga yang benar adalah putusan hakim. Bisa saja saya sama Pak Edi, sama Pak Muhtar sepaham, wah ini menang dia. Bisa saja berbeda. Karena saya mencoba mengambil pikiran daripada Hakim Agung, saya masukkan ke saya. Tapi saya ini bukan Hakim Agung kan, tapi bisa berubah. Nah, jadi untuk kajian ini bagus, untuk penilaian juga bagus, tapi untuk misalnya ngeyel, adu argumentasi bahwa yang benar ada yang ini tidak bagus. Dari forum ilmiah itu ya begitulah. Baik, Pak Susno, hakim yang saat ini mendengarkan keterangan baik dari kuasa hukum maupun jaksa penuntut umum, kira-kira akan bisa menambahkan catatan apa yang mereka dengar dari persidangan atau sama sekali tidak boleh memberikan pendapat? Dia tidak boleh memberikan pendapat yang artinya pendapat pribadi dia terhadap perkara ini. Dia kan hanya semacam apalah ya, walaupun panitranya ada, dia mengambil dari sini, mengambil dari sini. Tapi dia tidak boleh mengambil kesimpulan. Jadi dia memotret persidangan itu, tapi dengan kalimat. Nah, kalimatnya menuangkan apa yang disampaikan. Sehingga tugas daripada Hakim Agung tidak terlalu berat, gitu kan. Oh begini yang terungkap di persidangan, oh begini. Dan saya yakin Hakim Agung yang menangani perkara ini sudah ditunjuk oleh Mahkamah Agung, tapi belum diumumkan. Lah, kenapa? Supaya dia bisa memantau persidangan, sekarang kan zaman modern kan. Memantau di persidangan lewat yang terbuka seperti ini. Dan supaya dia juga bisa memantau apa yang beredar di tengah masyarakat. Mungkin dia bisa mengikuti, wah ini malam ini Nusantara TV menayangkan tentang ini. Mungkin hakim yang ditunjuk dia nonton, oh itu Pak Edi Hasibuan pendapatnya gitu, Pak Muhtar gitu. Oh itu Susno, Pak Tani itu begitu, gitu. Ya begitulah yang nama sidang. Iya, Hakim Agung nanti akan terpapar dengan berbagai media, baik media mainstream maupun media sosial begitu ya Pak Susno? Iya. Baik, Pak Edi Hasibuan, saya bisa minta pendapat objektif Anda. Kira-kira implikasi apa nanti kalau kemudian PK ini diterima ataupun ditolak? Apa kira-kira konsekuensinya baik terhadap Saka Tatal maupun terhadap 7 terpidana lain yang saat ini juga sedang berencana untuk mengajukan PK? Ya kalau bicara PK saya kira memang itu adalah hak mereka ya untuk menyampaikan ya peninjauan kembali ya. Tapi kendati demikian memang sesuai aturan memang mereka harus mengajukan ya bukti-bukti novum baru, bukti baru ya, sehingga itulah nanti akan menjadi dasar daripada pelaksanaan PK ini ya. Dan nanti pada akhirnya hakim akan memberikan putusan ya. Kita boleh sekarang berbeda pandangan, boleh berbeda pendapat, boleh saja kata Bang Zulmati, kata Bang Mukhtar ya, tidak ada masalah sebenarnya. Ada perbedaan pandangan, tetapi yang pada akhirnya nanti semua
hakim yang akan menentukan ya. Apakah PK-nya diterima atau ditolak, nanti kita serahkan ke seperti itu ya. Baik, Pak Susno, saya tahu Anda yang cukup keras mendorong atau mendesak Ibtu Rudiana untuk tampil atau untuk hadir di PK Sakatatal ini sebagai ruang untuk kemudian memberikan bagaimana sebenarnya versi dia ketika kemudian ikut dalam proses sidik dan lidik di awal 2016 untuk kasus tewasnya Vina dan Eki. Bisa diceritakan mengapa Pak Susno menurut Anda Ibtu Rudiana harus hadir di persidangan? Saya ini polisi ya, walaupun sudah pensiun. Saya tidak mau polisi itu dihujat, saya tidak mau Pak Rudiana dibully. Karena kan banyak sekali hujatan terhadap Ibtu Rudiana, banyak sekali tuduhan terhadap Ibtu Rudiana, misalnya dialah yang merekayasa ini, dialah yang mempengaruhi aib, dialah yang menangkap, dan sebagainya dan sebagainya. Dan kata orang yang pengacara dia bukan dia, tapi kan kurang Abdul gitu, karena sekarang pengacaranya sudah ada, Pak Rudiana, saya minta muncul. Jadi jangan dikatakan tidak. Nah, dia tampil sekarang, tampil menjelaskan. Karena publik kan menuntut itu. Nah, setelah dijelaskan langsung oleh yang bersangkutan, silakan publik menilai. Jadi semacam hak jawabnya itu ada gitu. Kemarin media sudah memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk Pak Rudiana memberikan hak jawab, tapi tidak disampaikan. Sayang gitu, akhirnya ibarat tembakan itu kan, wah nggak kuat dia bisa stres gitu. Nah kemarin sudah muncul, sudah disampaikan apa-apa, nah tinggal kita menilai apakah itu benar apa tidak, dan itu yang selama ini dialamatkan tuduhan-tuduhan kepada dia sudah dijawab. Soal jawaban itu diterima apa tidak, ya publik kan nggak bisa dipengaruhi kan, silakan publik yang menilai. Baik. Jadi sayang kalau nggak muncul gitu. Baik, kita sama-sama berharap memang yang sama Pak Susno, agar ada keterangan yang disampaikan langsung dari mulut Ibtu Rudiana yang kemudian bisa menuntaskan dan memberikan kejelasan dari kasus di 2016 ini. Saya coba ke Pak Mukhtar Effendi lagi, apakah audionya sudah baik sekarang malam Pak Mukhtar, bisa mendengar suara saya? Ya, selamat malam, bisa jelas-jelas. Bisa ya Pak Mukhtar. Jadi untuk persidangan ya, jelas, PK Sakatatal besok, apakah Widi dan Mega akan dihadirkan atau seperti apa Pak Mukhtar? Ya, berdasarkan permintaan daripada pengacaranya Sakatatal, bahwa besok itu adalah agenda persidangan yang menghadirkan diantaranya adalah Widi dan Mega. Dan itu. Jadi kita sudah berkomunikasi intens dengan pengacara Sakatatal. Insya Allah mereka berdua akan dihadirkan. Demikian, Mbak. Baik, apa kira-kira yang kemudian akan dijelaskan besok di persidangan PK Sakatatal? Mungkin bisa dibagi sedikit Pak Mukhtar. Iya. Ya, halo. Pak Mukhtar bisa mendengar suara saya? Terputus. Bisa putus-putus. Gimana? Iya, kira-kira besok apa keterangan yang diharapkan disampaikan dari mulut Widi dan Mega di PK Sakatatal, Pak Mukhtar? Ya, halo. Iya, bagus. Baik. Hilang-hilang ya. Hilang-hilang tampaknya audionya. Keretanya kecepatan. Iya, Pak Mukhtar. Masih belum bisa mendengar suara saya ya Pak Mukhtar? Jelas, terang. Hilang-hilang suaranya. Ya. Masih belum bisa tampaknya. Halo, Oke. Jelas. Ya. Baik. Mungkin bisa dijelaskan Pak Mukhtar kira-kira keterangan apa yang akan bisa disampaikan oleh Widi dan Mega besok di persidangan Sakatatal? Baik, kalau berbicara tentang keterangan apa yang akan disampaikan oleh Mega dan Widi, tentu saja keterangan sesuai dengan pertanyaan yang diajukan kepada mereka. Itu ya, karena maksudnya ini tidak mungkin mereka berdua memberikan keterangan atas inisiatif sendiri, tetapi tentu saja mengikuti pertanyaan apa yang ditanyakan kepada mereka
itulah yang akan dijawab. Nah, saya sudah sampaikan kepada Mega dan Widi, berikanlah keterangan sesuai dengan apa yang diketahui. Jangan dikurangi, jangan ditambahi. Itu saja. Baik. Pak Mokhtar, ini mungkin pertanyaan terakhir untuk Anda. Bagaimana Anda sebagai kuasa hukum Widi dan Mega meyakinkan publik bahwa kesaksian yang diungkap oleh Widi dan Mega sebagai orang yang terakhir kali kontak dengan Vina sebelum tewas adalah kesaksian yang jujur dan bukan kesaksian yang mencari sensasi di atas kasus yang saat ini memang menarik perhatian publik begitu tinggi? Baik, saya ingin meyakinkan kepada publik bahwa apa yang mereka sampaikan itu pada prinsipnya bersesuaian dengan fakta yang disampaikan oleh kakaknya Vina, Mariana, dan juga apa yang disampaikan oleh Liga Akbar tentang peristiwa apa yang sebetulnya terjadi sebelum Eki dan Vina itu dinyatakan meninggal. Nah, jadi ini ada persesuaian. Kemudian juga bersesuaian dengan bukti foto yang saat ini kami pegang, kan begitu. Itu, Mbak. Baik, kita akan sama-sama saksikan dan kawal juga besok seperti apa persidangannya. Terima kasih Pak Mokhtar Effendi. Saya ke Pak Susno sekarang. Pak Susno, sama seperti pertanyaan saya ke Pak Edi Hasibuan, kira-kira Pak Susno bisa bantu menjelaskan implikasi apa yang akan terjadi jika PK Sakatatal diterima ataupun ditolak? Implikasinya tergantung putusannya. Misalnya diterimanya itu karena nopom yang diajukan menunjukkan itu bukan pembunuhan. Nah, maka jelas untuk Sakatatal karena bukan pembunuhan dan dia didakwa dan dihukum karena pembunuhan, maka dia terbebas dari itu. Tapi karena dia sudah menjalani hukuman, tentunya rehabilitasi dan berhak juga mengajukan ganti rugi. Terhadap yang 7 di dalam, karena pembunuhan yang nggak ada, ya kalau ini kan berandai-andai ya, Iya. andai-andai putusan hakim itu diterima, nopomnya diterima, dan ini terbukti bahwa tidak ada perkara pembunuhan, maka yang di dalam itu ya tinggal ibarat orang main selancar gitu, tinggal turun, wah udahlah. PK-nya dia pasti diterima juga gitu. Oke. Tidak mungkin Kalau kan, ditolak, karena Pak ini Susno. pembunuhan bersama. Kalau ditolak, tergantung dengan penolakannya. Kita harus cermati juga putusannya. Oke. Ditolaknya itu karena apa? Nah, apakah ditolaknya itu putusannya itu menutup yang 7 di dalam ini untuk mengajukan peninjauan kembali apa tidak? Jadi masih ada banyak kemungkinan gitu. Mari kita saksikan gitu. Baik, baik. Kita sama-sama menyaksikan karena ini akan jadi pintu gerbang untuk 7 terpidana lain begitu ya kira-kira Pak Susno? Iya, bisa jadi pintu gerbang, bisa juga jadi palang pintu. Gitu. Palang pintu, oke. Baik, baik. Terakhir ke Pak Edi Hasibuan. Pak Edi sebagai mantan anggota Kompolnas, kira-kira catatan apa yang mungkin Anda bisa berikan untuk kepolisian khususnya terkait bagaimana respon mereka di tengah-tengah kasus Vina ini? Ya, yang pasti tentunya memang apa yang terjadi saat ini, terjadi pro kontra, terjadi saksi-saksi baru ya. Saya kira ini akan menjadi bahan ya pembelajaran kepada jajaran kepolisian ya. Paling tidak ini adalah merupakan pelajaran berharga agar ke depan lebih hati-hati, kemudian tentu lebih profesional ya. Iya. Karena memang yang dibutuhkan saat ini adalah saya kira masyarakat juga menginginkan Polri harus semakin profesional ya. Semua bukti-bukti harus berdasarkan scientific crime investigation ya, penyidikan yang ilmiah, sehingga kecil kemungkinan jika misalnya ketika ada gugatan ya, kalau memang ada misalnya scientific crime investigation yang ilmiah yang dimiliki oleh polisi atau penyidik kepolisian, dan kemungkinan besar apapun juga yang dilakukan tentu upaya-upaya yang hukum lain tentu akan bisa dibantah dengan bukti-bukti yang ini ya. Saya kira itu yang menjadi kalau kami lihat hikmah daripada kasus ini ya. Saat ini ada beberapa pihak melakukan PK, kemarin melakukan pra-peradilan ya. Itu harus dijadikan sebagai bahan pembelajaran kepada jajaran kepolisian dalam meningkatkan kinerjanya di dalam melakukan proses hukum.
Baik, terima kasih Pak Edi Hasibuan, Pak Susno Duaji, dan juga Pak Mukhtar Effendi untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Terima kasih, selamat malam semua. Selamat malam. Terima kasih Pak Jenderal. Selamat malam Mas Didi. Siap. Baik, pemirsa, demikianlah NTV Prime kali ini. Saya Tasya Lutmila mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.